Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar, mahasiswa Institut Budi Utama Nasional Majalengka, semester 3 kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu materi mengenai ilmu ekonomi makro. Sebelum ke pemaparan materi, terlebih dahulu izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Rektor Institut Nasional Majalengka, Bapak Haji Dr. Sudibyo Eko, SOS, SEMM, serta Pak Kuliah yang terhormat Bapak Gilang Birawat, Orga SPMM. Tak lupa pada rekan-rekan semua mahasiswa Institut Budi Utama Nasional Majalengka, khususnya kelas U yang saya cintai. Judul tema pembahasan kali ini adalah ruang lingkup ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian suatu negara secara komprehensif. Ini termasuk analisis terhadap produsen secara keseluruhan, serta konsumen dalam mengalokasikan pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Dalam konsep dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2018 karya Talpin, ekonomi makro dijelaskan sebagai studi tentang ekonomi dalam skala besar dan keseluruhan. Fokus utamanya meliputi analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Penelitian ekonomi makro menurut para ahli. Budiono mengatakan ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang meliputi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sedangkan menurut Adam Smith mengatakan ekonomi makro adalah bentuk analisa tentang keadaan atau penyebab kekayaan negara dengan menggunakan penelitian yang dipandang secara menyeluruh dari kegiatan ekonomi. Tujuan ekonomi makro. Penerapan ekonomi makro memiliki sejumlah tujuan yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi suatu negara. Di antaranya 1. Menjaga stabilitas perekonomian. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Neraca pembayaran seimbang. 4. Peningkatan pendapatan nasional. 5. Mengontrol laju inflasi. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 7. Meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor. Serta yang terakhir yang 8. Membantu pemerataan pendapatan. Dalam lingkup ekonomi makro terdapat beberapa aspek utama yang menjadi perhatian. 1. Di antaranya pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah tolak ukur penting dalam ekonomi makro. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, ini bisa menandakan adanya masalah ekonomi dalam sebuah negara. Upaya untuk menstabilkan pengeluaran agregat dapat dilakukan dengan laju inflasi dan keseimbangan. 2. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam konteks ini, ekonomi makro membahas beberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan produk dan jasa ini, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan, atau investasi secara ekspor dan impor. 3. Kebijakan pemerintah. Ekonomi makro membahas 2 jenis kebijakan pemerintah. Satu di antaranya kebijakan moneter, langkah pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kedua, kebijakan fiskal, upaya pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak guna mempengaruhi kegiatan ekonomi. Contoh kebijakan ekonomi makro. Pemerintah sering meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro, antara lain tax amnesty, program pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Kedua, peningkatan tarif pajak.
mengatasi inflasi dengan menaikkan tarif pajak untuk menarik jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. 3. Program Cipta Lapangan Kerja, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal berbasis proyek. Kesimpulan dari materi tadi adalah ekonomi makro memegang peran vital dalam memahami dan merumuskan kebijakan ekonomi suatu negara. Studi ini membantu dalam mengelola dan menjaga stabilitas perekonomian serta memberikan solusi bagi berbagai masalah yang muncul dalam skala besar dan inflasi hingga lapangan kerja. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi makro, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Nah, itu tadi pembacaan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, atau pengucapan yang kurang pas. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.